Baik, kita soal di agenda ini dulu yang mau dibahas apa aja ini ya, jual kopi, terus yang lain jual kopi, jadwal imam perlu dimusyawarah nggak? Ya, iya boleh sekali ya. Pengajian perlu dimusyawarah nggak? Pengajian orang tua, bapak-bapak, ada yang mau dibahas gitu? Nggak ada, ya nanti nyusul aja ya. Ngambil jalan ini sama nyusul. Kalau nggak ada kita langsung bahas aja ya, biar cepet ya. Iya sih. Mengenai jadwal khotib, yang pertama di sini ada kekosongan 10 ya, 10 kekosongan. Kenapa kosong? Karena tahun yang sebelum ini banyak khotib yang meninggal. Kurang sih 3 atau 2 Sudi sama Haji Maswan. Tiga. Nah, kekosongan ini kita akan isi, tapi sebetulnya perlu ini juga sih sebetulnya kalau saya ini. Mungkin dari khotib yang udah ada mungkin ada kritik dan saran dari kita gitu ya. Selama ini kita nggak pernah ya Evaluasi gitu ya, evaluasi ya. Iya. Hah? Iya, kan kita masih sibuk semua. Jadi begitu sebetulnya. Cuma mungkin ada suara-suara dari masyarakat atau gimana, saran dari jamaah yang istiqomah itu mungkin perlu juga disampaikan, mungkin kita perlu dengar gitu. Jadi kalau saya sendiri nih, pandangan saya ada khotib yang kesannya itu dia khutbah cuma baca doang gitu ya. Sebenarnya bukan yang nggak suka gitu. Cuma jamaah itu jadi biasanya pada ngantuk gitu ya. Apalagi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kayak digoyang-goyang gitu jadi. Iya. Saya kira saya seperhatiin gitu. Kok ini rata-rata pada nunduk gitu ya. Jadi mungkin memang kalau khotib itu nggak ada peningkatan kayak gitu, dikurangin aja jatahnya gitu. Kalau memang kita punya stok khotib yang banyak gitu, misalnya kan ini aja kurang gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa dikasih saran gitu ya. Ini saran dari musyawarah pengurus. Kalau saya sendiri, ini pribadi saya, mungkin nanti yang lain. Jadi kalau bisa, walaupun dia pakai teks gitu ya, kalau bisa nadanya yang agak bisa orang itu nggak ngantuk lah gitu ya. Soalnya rata-rata yang dia hanya teks doang, dia lihatnya ini doang, jadi dia kayak baca buku gitu, yang lain pada tidur gitu. Jadi sebetulnya gini loh, khutbah Jumat itu kan sebagai sarana untuk menasihati masyarakat ya. Ini masyarakat Indonesia terutama di Jakarta lah terutama, rata-rata udah sibuk ya kan, hadir pengajian jarang gitu kan, alasannya sibuk lah, apalah, capek lah. Nah, pas mau dapat nasihat di hari Jumat pada ngantuk ya kan? Jadi kalau saya pernah bikin juga videonya, jadi kalau misalnya nih orang yang mustautin yang tinggal di sini nggak ada 40 orang yang dengar khutbah itu, bisa jadi nggak sah ya. Orang yang mustautin yang asli tinggal sini, bukan orang yang luar dari jauh gitu ya. Kalau sini insya Allah rata-rata orang sini semua ya, nggak ada 40 orang yang dengar, tidur semua gitu, Jumatnya nggak sah.
Karena salah satu tujuan Jumat adalah memberikan nasihat, maudzu'an. Nah, jadi maksudnya biar lebih manfaat, kita inginnya lebih manfaat, khotib itu ditingkatkan gitu ya. Nah, nanti mungkin perlu ini juga nih yang istiqomah sholat di sini sholat. Ya, iya Yang Lipin. pertama ini ya, yang insya Allah nggak ada jadwal di luar ya. Yang Masan wanit ya bisa. muklis, Muklis. mungkin bisa kasih penilaian mungkin gitu ya, dari segi cara menyampaikan dan yang lainnya gitu ya. Maksudnya biar kasih info ke kita juga gitu ya. Ini juga dari masyarakat jangan begini, nah, perlu disampaikan juga. Saya sih pandangan saya gitu, jangan kalau ada khotib yang gitu mungkin perlu ditingkatkan lah gitu ya, diingetin kalau begini Ustaz ya. Nah, karena kita kan tujuannya adalah memberikan nasihat. Nah, kalau nasihat kita nggak sampai kayaknya mubazir gitu, sayang gitu. Jadi kalau bisa nadanya agak keras ya, tapi keras juga berisi lah, maksudnya jangan keras doang tapi orang ada khotib yang keras tapi kagak jelas ya. Keras banget ya tapi nggak jelas, apa karena saya jauh gitu ya, nggak jelas, ngomong cepet banget gitu ya, nggak jelas apaan yang ngomong ini, kan juga nggak bagus gitu. Iya, ada yang begitu, ada yang memang suaranya nggak jelas juga, ini saya pikir apaan ini coba. Iya, itu kan perlu juga tuh ini kan gimana ya, jadi ya tadi kan maksud tujuan khutbah adalah memberikan nasihat. Kalau nggak sampai tujuan itu ya susahnya orang, jangankan yang di atas kan, yang di bawah juga mungkin nggak jelas nih apaan. Jadi kalau putus-putus ininya atau nggak jelas sedikit aja kan udah kita udah pemahaman udah beda. Nah ini perlu di ini ya. Makanya kalau dari sini nih mungkin nanti sebelum di itu ada penilaian gitu dari apa namanya, orang yang hadir sini lah yang istiqomah gitu. Begitu. Cuma saya nggak bisa satu-satu nih, saya juga nggak kenal orangnya siapa itunya gitu. Jadi kalau saran saya sih tadi begitu ya, jangan kalau seandainya dia pakai teks ya seenggak-enggaknya menarik dan orang itu nggak tidur lah, intinya gitulah gitu ya. Kan rata-rata yang saya lihat nih kalau dibaca gitu tidur gitu. Itu dari saya itu. Kalau yang lain mungkin ada apa namanya, Tanggapan. masukan tanggapan. Ini menurut saya si khotib ini nggak apa-apa kita omongin aja di sini, dan kita musyawarah. Khotib ini saya kurang setuju begini gitu, nggak apa-apa, sampaikan aja. Iya. Ya, Ya mungkin di Tadi Ustaz yang tadi Nah itu Ustaz tadi sama. iya itu tadi dia baca teks kayak baca buku beneran. nanti itu boleh disampaikan ya kan, ditandain aja, ditandain. Yang hari ini tadi terus sama yang Ustaz Hasan iya nggak jelas yang ya, berendam aja Ustaz tadi kan karena emang soalnya tinggi ya. Nah itu bisa nggak apa-apa, Itu jangan sampaikan aja, tandain. tandain. hari itu yang kenal nih. Kalau misalnya nanti kan nggak bisa dirubah gitu ya, ya kita kurangin aja. Kurangin. jadi kebanyakan pada tidur tadi Ustaz. Saya ngeliat emang saya sambil ngeliat kanan kiri dia baca fokus sama bacanya aja. Jadi dia baca Itu dari Pak Mas Puri kayaknya tuh. iya bisa jadi. Ini Iya yang orang-orang yang lama itu rata-rata kan Pak Mas Puri yang nyari, yang lama-lama ya. Ya, jadi yang lama-lama rata-rata ya emang semuanya kan yang nyari kan Pak Mas Puri dulu kan, yang ngurus. Iya. Yang orang-orang tua juga gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa disampaikan aja, saya nggak suka nih begini, nggak jelas atau materinya atau hah? Enggak. Kalau saya juga sebenarnya nggak, jadi kalau misalnya ini keputusan musyawarah begini Ustaz, jadi bukan atas nama pribadi, itu nyerang tuh lalu. Ini juga maksudnya ada masukan dari Dari jamaah ini yang Ustaz, pengurus. tolong. Cuma memang kalau nggak bisa di-upgrade, ya kita kurangin aja, ya kurangin. Jadi ya emang kalau nggak bisa kan agak susah. Kalau langsung dibuang kan kayak enak gitu.
gitu. dikurangin aja. Jadi Malahan. jadi kalau di sini mah nggak ada kata nggak enak, kita kan bahas yang fakta gitu ya. Tuh gitu ya. Itu yang lain gimana? Ya apa? Ani sih setuju. Nah, ini belum. Udah. Ya kalau sih sebelum aja kalau Iya. pokoknya ada sebelum bisa sebelum itu termasuk. Iya. Dan beliau juga kan agak cadel ya. Oh iya itu saya juga. Suara imamnya dia selalu makilin orang. Terus boleh? Ya paling setuju gitu Ustaz. Cuma kita ya harus tadi kita sampaikan dulu ke orang siapa nih yang di list nih nama-nama khotib yang maksudnya tidak memuaskan lah. Nah maksudnya di konseling kasih tahu Ustaz ini ada masukan nih dari jamaah dan pengurus masjid antum ceramahnya tolong ditingkatin nanti gimana nanti setelah disampaikan itu nah kita lihat nih kita pantau manakala dia ceramahnya ternyata tidak ada peningkatan nah bolehlah tadi kata antum ya kan kurangin jadi jadwal khotibnya gitu kan. Kalau untuk saat ini kita sih nggak ngurangin karena kita sekarang juga kurang gitu ya, nggak ngurangin. Jadi kita sampaikan aja untuk apa namanya, kita sampaikan ininya apa hasil musyawarah kita gitu. Nah, Nanti kan beda bulan beda tanggal. terus yang lain, ini Arifin yang selalu Standby terus. Iya, setahu saya sih dua itu doang, yang lainnya insya Allah aman sih kalau tapi ada juga yang Ustaz, yang lain. Raffi Pernah dengar loh. Raffi. Dia suka baca dan juga Ustaz. Dia kan baca. Masih cuma suaranya agak kurang jelas juga. Nanti di ini aja ya. Cepat dia terlalu Iya. udah mulai bagus gitu. Cuma sekedar mengingatkan aja nggak apa-apa. Jadi kalau namanya dia masih muda juga kan. Iya. Saya ada ngeliat, pernah dengar saya lupa khotibnya baca Fatihahnya agak aneh gitu, siapa ya? Nggak nandain gitu. Baca Fatihahnya agak gimana gitu. Ya itu yang tahu kan saya di atas pernah sekali saya sholat ini dan siapa ya? Ya mungkin di sini kita urutin aja kali Ustaz, kan mungkin udah familiar ya kalau khotib-khotib di sini ya. Ah, mungkin juga ada yang belum familiar juga. Hah? Ini ada di sini. Nggak apa tuh? yang di bawah kan ada nih. Nah ini ada dua ada tiga. Nah itu kalau yang tiga tiga kali. Ya ini kita coba bacain aja segitu Ustaz, biar sambil dinilai gimana. Ya boleh. Ya, ini kan di sini ada 18 khotib yang terjadwal selama setahun. Yaitu yang pertama Ustadz Abdul Somad sendiri, ketua DKM. Nah beliau terjadwal, Nah, itu boleh dinilai. kalau beliau ini terjadwal hanya 2 nih setahun. Mungkin bisa kita usulin ditambah gitu kan. Masa ketua DKM hanya 2. Terus Ustadz Noval Husain. Nah ini guru Al-Barokah nih. Enggak, gini maaf, itu saya nggak apa-apa 2. Nanti kan saya kadang-kadang saya badal. Oh iya. Nanti Jadi jangan keseringan juga. yang ini usulan aja. Iya, kalau saya sih nggak apa-apa 2. Ustadz Noval Husain mungkin udah paham kali ya kalau Ustadz Noval Husain. Nggak masalah ya kalau di sini beliau 2. Cukup ya. Kebanyakan juga orang dari juga. Ah, kalau Ustadz Basit ini dari saya nih guru. Ya, tadi Ustadz Novel itu gimana? Iya. Tanggapannya? Ada tanggapan nggak kalau Ustadz Noval? Yang lain. Kalau saya sih insya Allah aman kalau saya sih. Sedang sih kalau setengah Dia agak tegas juga sih. Jadi dari yang Aman. ada ya. Jadi di mana dia bisa suaranya sedang, di mana suaranya bisa keras, bisa menyesuaikan Iya. ya Ustaz. Guru dia udah punya inian. Dia dibaca cuman dia nadanya ya ada intonasi guru gitu. Saya nggak terlalu paham juga kan, jangan. Berarti nggak masalah ya. Terus lanjut Ustadz Basit. Nah kalau Ustadz Basit ini guru Al Azhar nih Kemandoran. Ini saya yang bawa beliau nih. Ada tanggapan nggak? Yang kecil orangnya kan? Yang mana? Yang waktu itu mimpin sunat. Bukan lain. Itu Ustadz Sarial. Ini Ustadz Basit nih. Yang beli ini nih hoki kita belanja aqua air minum. Kurang paham ya? Kurang paham orang. Kurang ya. Karena beliau sini jadwalnya 2 juga. Lanjut nih Ustadz Abdul Latif. Dia ada 2 jadwal di sini. Aman ya. Ustadz Haji Nurul Huda.
Ini mana tuh? Ini beliau masukin ini besok acara tuh. beliau nih yang lulusan Dalwa itu yang beliau latar belakang Berapa ini? dua beliau tiga Ustadz Haji Nurul Huda 3 dia. Nah kalau beliau ini kagak pakai teks. Iya. Ya udah kelihatan latar belakangnya jelas. Ustadz Hadrowi SAG Sekolah. teman sekolahnya Arif. Kontor, nggak pakai teks juga. Arif ini bawahnya punya 3 dia sih aman nih beliau ini. Gimana? Ada khotib yang baca Al-Fatihahnya agak-agak aneh gitu, siapa ya? Saya juga bingung nih antara dua ini. Cuma saya Antara yang nomor 5 dengan nomor 6. nomor 5 nomor 6. Cuma saya nggak ngeh gitu. Siapa gitu, nanti aja dah. Iya sambil dicek lagi saya. Itu lagi cek lagi. Iya. Lanjut sini Ustadz Hasanuddin tadi udah dibahas. Beliau ini jadwalnya 2. Ya mungkin ini aja nanti suaranya kalau misalnya dia jangan terlalu cepat juga, Bisa Hasanuddin aja ya. Iya. Kalau memang dia kan agak kurang jelas gitu ya, jadi tempo ngomongnya itu jangan terlalu cepat gitu, agak diperlahan biar orang kedengeran, terus dikondisikan juga ininya. Kalau beliau ini latar belakangnya ada pondok ya? Apa dari Pak ini ya? Saya nggak tahu. Enggak, maksudnya dari Pak ini almarhum ya, Mas Duri ya? Ustadz, Ini ya belum nggak tahu persis sih latar belakang. oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Orang-orang Tadi yang lama gitu kan. nah sini lanjut Ustadz Ahmad As-Suyuti. Beliau 2 jadwalnya. Nggak masalah ya beliau. Ustadz Khairul Anwar SPDI. Bawaan Bang Jaya. Oh Cinjaya. Jadi sejarahnya waktu yang korban itu. Ya. Tapi ini suaranya bagus, keras ya. Keras Lantang. kemarin saya dengar bagus. Dia juga dipakai ceramah juga sih. Oh yang Agustusan dulu ya. Pernah. Beliau 3 jadwalnya. Terus lanjut Ustadz Ahmad Fikri SPDI. Ini mana? Anak almarhum Ustaz Tuh sama Sanu yang tak yang ngajar di Atapa dulu almarhum Ustaz. kemudian anaknya Oh dia. dia. Papa anaknya. Yang Wahab Hakim. Iya udah Hakim. Oh iya. ganti ini. Selengseng. Iya, Iya. Ustadz Haji Abdul Hamid. Lumayan sih kalau saya perhatiin. Jadi Ustadz Ahmad Fikri ini 2 jadwalnya. Mungkin nanti yang bagus-bagus bisa diusulkan, bisa ditambah gitu kali Ustadz ya. Auzi Arsi. Oh belum masuk. Iya, nanti bisa diusulin. Lanjut, tadi udah dibahas juga Ustadz Dr. Andes Haji Usama, beliau jadwalnya 2. Terus Ustadz Agus Setiawan SHI, beliau ini ketua MUI cabang ini MUI Jami. Yang Haji Ridi, guru Al Islamiyah dia. Bagus. Ustadz. Nah, lanjut Ustadz Ansar Abdul Majid SPDI At-Taqwa. Berapa kali? Di sini 2 beliau. Ustadz Tanggapannya gimana itu? iya nih untuk Ustadz Amsar. Hah? Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya? Ini masih dibaca sih. Masih bisa diterima jelas ya. Tapi gini ya, maksudnya kita kan sebagai pengurusnya, kita mesti ini juga melihat gitu ya. Kalau misalnya si khotib menyampaikan jamaah itu gimana? Apa jangan-jangan kita tidur juga gitu. Tapi kita ngelihat gitu reaksi dari jamaah gitu. Kalau penyampaiannya begini, oh kok jamaah begini, kita bisa ngelihat gitu ya. Jadi mungkin kalau pandangan dari pribadi kita begini, oh dan jamaah kok rata-rata enggak gitu ya. Nah itu perlu juga gitu ya. Perlu ditengok juga gitu ya. Karena saya sering ngeliatin saya, kok pada tidur gitu ya. Tapi Ustadz pernah Ustadz, kalau beliau khotib Ustadz lagi kebetulan soal di sini gitu, pernah nyimak gitu Ustadz? Enggak ya, Ustadz Amsar? Masih kayaknya lama saya jangan Minggu kemarin kayaknya Ustaz. Iya, Jumat kemarin. Iya, Minggu kemarin Ustaz kayaknya ada Ustaz di depan sini. nggak kurang bagus saya. kurang. Lanjut aja ya, Ustadz Andri Mahruz. 2 dia jadwalnya. Dia hafiz Quran ini. Ustadz Arwan Akbari MPD I Kelapa 2.
Oh si Mamat nih ya, Mamat Mamat yang channelnya lewat ini juga lewat Tetelan. Hairul Anwar juga. Iya Itu kayak emang posisinya emang Covid juga pada kurang juga tuh. Ustadz Arwan Akbari sih saya pernah nyimak juga, bagus beliau. MPD. Dia 2 jadwalnya. Lanjut Ustadz Haji Muhammad Syukri HM. Ya guru kita ini beliau. Gimana? Beliau 3 nih jadwalnya. Nah, maaf sih kalau untuk dari situ ini ya saya masukkan. Iya. Dia boleh dia 3. Tapi ini saya lihat dari jamaah gitu. Tapi kalau dia untuk badal jangan keseringan. Oh iya. Badal imamnya ya? Badal imam, badal khotib. Badal khotib. Ini saya kasih masukan. Emang alhamdulillah kagak pernah kita hubungin. Karena udah pernah ada masukan kayak gitu sebelumnya. Gimana Ustaz? Iya, waktu itu udah. Ditulis aja Bang. Jadi kalau Ustadz Syukur itu beliau tuh ngaku sendiri, ngaku gitu. Saya tiap Jumat saya cek jadwal khutbah di semua masjid. Kalau sekiranya ada yang berpeluang kagak datang, saya datang gitu. Maksud tujuannya baik, biar pengurus kagak nggak susah nyari badal gitu. Nah, cuma karena yang tangkap cuma beliau doang, akhirnya beliau dipakai terus gitu. Karena ada ya kan, nah, mungkin kayak kemarin dadakan gitu. Enggak, maksud saya kalau memang dia gitu, misalnya kalau misalnya imam yang dari luar tahu, misalnya dia menghargai dia, alasannya silakan gitu aja, jangan pakai cari suruh langsung. Itu yang kita kayaknya gitu ya. Iya mungkin Ya. tak. Kalau saya sih saran saya kalau yang orang-orang dekat ini kan seringnya kita minta badal, jangan banyak-banyak gitu. Maksudnya saya bilang tadi saya nggak apa-apa 2 karena nanti kan saya kemungkinan akan badal. Kalau orang jauh mungkin kalau misalnya kita anggap dia bagus agak banyak nggak apa-apa gitu ya. Itu pertimbangan saya, yang lain mungkin punya pertimbangan. Nah kalau orang dekat kan bisa jadi badal, dia mungkin lebih sering lagi nanti menjadi 4 mungkin jadi 5 mungkin kemungkinan begitu, ya kan? Tapi juga badal juga ya di apa namanya? Seling. Diratain gitu, nah seling yang jadi mulu. Kira-kira begitu ya. Lanjut Ustadz Marianto Rahmat Marianto SPDI. So masih saudara Ustadz Amsar nih ya beliau ya. Itu adanya abangnya Pak ya. Iya, abangnya almarhum RW ya, mantan RW. Abang almarhum. Jadi itu teks juga tuh. Ustadz Marianto. Ya, gimana? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa kamu teks ya, tapi kalau misalnya dia penyampaiannya bagus, terus jamaah juga nggak tidur nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak anti teks nggak. Yang penting. Tapi kan tadi saya ngeliatnya kalau dengan teks kebanyakan tuh orang. Tadi sih mau bener tadi. Tapi Ustadz dulu ada yang pakai teks, orangnya udah tua, dia di alkohol itu baru tapi cakep. Oh iya, ini siapa? Yang giginya Mas terpindah. yang lo tua udah nggak ada. Iya. Dia pakai teks tapi bagus. Ya sama penyampaiannya bagus. Pembawaannya bisa. Sama. Kebayoran Tanggung Gunung kan ya. Iya. Iya sih Pak. Kelurahan Gunung situ. Bayoran Baru. Terus udah ya? Ya ini Begitu ya? dikasih masukan aja. Ustadz Marianto. Atau begini Pin, secara garis besar ada satu lembar khusus nanti di setiap apa nih di setiap ini nih apa namanya surat undangan. Oh iya. Nah ini keputusan musyawarah, jadi sebaiknya gini. Kalau misalnya nyampein. Oh pakai edaran, kita pakai edaran aja. Kan? Kalau pakai lisan kayak kalau lisan tuh mungkin agak segen kita, nggak enak. Diusahakan kan kalau pakai tes fokus di sini orang nggak tahu lagi ngapain. Iya. Biasa tuh Bang Ustad bikin edarannya dibantu biar gampang. Ntar dirumusin deh. Iya, kata-katanya biar enak. Biar nggak tersinggung. Ya, ini terakhir Ustadz Dr. Andes Haji Muhtar Thoyibi MA. Nah, ini beliau mau udah nggak diragukan lagi nih. Cuma beliau 2 doang yang bisa nih, nggak bisa banyak.
Nah sekarang tuh kan ada 10 yang kosong ya. 10. Iya. Itu kalau 22 kemungkinan 5 gitu ya. Mm-mm. Beberapa nama yang mau diusulkan silakan. Saya udah hubungin Ustaz Hmm. Fikri yang di Petukangan. Oh iya. Pondok ya. beliau LCMA yang bagus ini. Beliau gimana? Cuma belum ada jawaban ini, katanya jadwalnya sama istri saya. Tadi udah saya hubungin cuma belum, mungkin sibuk kali. Apa perlu kita silaturahim, Ustaz? Nggak usah lah, nanti aja tunggu jawabannya. Jawaban aja. Dia hampir sholat subuh pimpin di masjid. Ya itu sama aja sih. Kalaupun maksudnya itu pun ada kan baru 2 yang lain, misalnya siapa usulannya? Fauzi Arsi. Hubungi aja coba di Hubungi aja. Ustaz Fikri. Ketika kita nawarin tuh kita kan kasih tuh kosongnya, kadang dicocokin gitu Ustaz. Kalau iya jadwal beliau kadang yang satu yang bentuk. Iya, maksudnya yang bisanya aja, kalau nggak bisa jangan paksa, jangan di rubah-rubah jadwalnya aja, nanti ya orangnya repot. Ustadz Fauzi Arsi sih dekat nih beliau ini. Apa nanti perlu kita silaturahim? Kalau saya sih ada nomor kontak yang masih. Di atas tuh tukang Apa lewat di telepon aja, emang kayaknya kurang. inilah. Silaturahim aja ya. Iya selalu itu. Ustadz Fauzi Arsi gimana tanggapannya? Nggak apa-apa nih. Coba tanya dulu ya. Oh iya sama aja. Iya, kan dekat nih. Ah, lebih gampang kenalnya. Benar, boleh. Ya, lebih enak kalau itu. Udah nggak ikut lagi. Siapa lagi nih kira-kira dari yang lain? Udah masukin nanti di grup. Nah, kalau saya sih paling ini namanya Ustadz Basit juga. Cuman beliau LCMA-nya bedanya, kalau beliau ini LCMA. Yang waktu itu aneh rekomendasi. Nah, itu Ustadz Mawardi LC, terus juga Ustadz siapa pokoknya dari Haji Soleh 1 beliau tuh memang konten dia, tukang bikin konten YouTuber, sering share di upload. Kalau memang ini nanti coba saya sowan gitu ke sana. Tapi tadi juga di grup kan udah tuh ada Bang Ardiansyah ngajukan diri, ya boleh kita kasih penilaian. Ada dari satu lingkungan kita, ya beliau bersedia, tinggal Ustadz yang bertanggapan, nggak masalah sih kalau saya mah. Iya. Sekarang sebenarnya Bang Soal ini ngajuin temannya Iya boleh Ustadz. Iya. sebenarnya dari tahun lalu harusnya masuk, cuma Tahun ini seharusnya dia masuk, cuma karena pas bentrok sama Kak Suti, akhirnya dia berapa lagi. Oh. Tahun ini, tahun depan, masuk lagi. Namanya siapa? Ustaz Muhammad Iqbal Yudija, SPDI. SPDI. Muhammad Iqbal Yudija. Kalau figuranya pesantren ya boleh ya. Dia orang Bekasi. Iya. Ah, bagus tuh, boleh. Jadi dia biasa bermain. Nah, kemarin kan pas dia ini cuma ada dia boleh pakai kain kendala. Pas dicek cuma ada 1 doang. Nah, sekarang ini dilihat ada berapa nih itu sekarang. Berdua sekarang kalau main Iya. Ya boleh Bang, nanti di kontak beliau biar bisa cepet kalau dia memang pet juga, tapi dia juga bisa pembawaannya. Iya. mengembangkan apa yang dari situ. Enggak pakai. Iya. Ustadz Muhammad Iqbal. Sama ini satu ada temen yang untuk kenal khotib Idul Fitri. Iya, itu Ustadz. Lukman. Iya, Ustadz. Misalnya sih dia istilahnya saya pernah ngobrol sih. Ini nanti kalau dia ada apa ntar saya kabarin. Ustadz Lukman. Udah tahu. Jadi misalnya gini ya, misalnya kan udah ada yang fix, ini udah saya rangkum dari ini. Tolong langsung aja, maksudnya kabarin di grup atau maksudnya biar nanti kan tukang feeding gitu. Iya. Ini udah tanggal ini udah ada ya. Jadi yang udah bisa duluan langsung ngomong gitu. Saya share aja di grup yang tadi udah saya rangkum. Ya, yang penting jadwal kosongnya aja gitu kirimin, nanti di sini disesuaikan sama Arifin ya Pin ya, jadi gampang. Ya, rekomendasi sini ada 4 ustadz, nanti bisa dicoba konfirmasi kalau beliau bisa ya kita masukin di 10 jadwal yang kosong. Habib boleh masukin gitu, tapi coklat katanya si Oman nggak tahu ya. Jadi kalau Habib itu untuk transportnya lumayan.
Lebih kurang Masih kurang nggak? Ya ini tadi belum kita selesai nih masalahnya. Masalah usulannya. benar. Ya gimana Ustadz? Nih Ya, Bang Ardiansyah. Gini aja, maksudnya gini kan kalau dari kalau saya nggak masalah ya. Kita penilaian dari jemaah. Di situnya kalau memang dia bisa menawarkan diri, nanti kan dia apa dimasukin aja, tahu nggak ininya? Dulu kita dengar dulu. Yang punya rekaman apa namanya? Lagi khotib. Baik audio maupun audio, kalau nggak video susah. Kemudian kemungkinan kalaupun mau dimasukkan nanti sementara bandal dulu gitu ya. Nah gitu. Terus nanti ya saya rasa kalau memang udah biasa dan referensi banyak, misalnya udah bagus, kita nggak masalah. Kalau misalnya nanti yang penting kita mau tahu dulu. Kalau punya rekaman nih, share aja tuh di grup. Ya mas, kalau seperti bilang dulu, jadi nanti jamaah bisa mulai. Kalau yang gini bagus nih, Ada dulu nanti. terus ya buat kita masukin. Iya. Tapi prinsip dulu. Ya nggak apa-apa, kan biar lihat juga kan, oh ternyata benar layak kan gitu, oh ternyata ada yang kurang kan gitu kan. Jadi bandar dulu, tapi nanti kita yang dengerin dulu gitu. Nanti kita khutbah di mana, rekam nih tuh dengerin tuh. Nah gitu kan. Di grup aja, di grup, ya kan. Repot juga kan kalau dikejar rekam. Enggak, rekam suaranya. Bagus ya. Nah, saya juga biasa, saya pernah ngajar di mana saya rekam aja. Gitu ya. Iya, kalau pengurusnya bisa diajak kerjasama boleh tuh di videoin. Berapa Enggak, menit? kalau video mungkin agak berat, ya. Maksudnya terlalu gede gitu. Dapatnya ya. Itu aja sih ya. Iya, berarti untuk khotib udah nggak ada masalah ya, tinggal menunggu konfirmasi aja. Nah, kalau orang kan masih minta kan satu pernah khotib Tapi khotib berjudul aja harus ini. Ini aja, nggak apa-apa. Yang penting Kalau situ masih kurang. nggak apa-apa kan, belum tentu semuanya yang diajukan bisa gitu kan. Iya. Nah, nggak apa-apa. Iya. Yang penting nanti yang udah dapat kan maksimal 2 nih, ya langsung laporan biar enggak Iya. ini tanggal ini udah ya gitu, biar enggak nanti ini berebut sono berebut gitu kan. Ya, Iya. repot. Tapi biasanya kalau jadwal dikirimnya Desember pin ya ke khotib-khotib ya yang udah jadi apa Januari? Untuk yang udah biasa Desember. Oh ngikutin. Pas masuk, nggak kita pas kirim lagi, jadwal, dia udah tahu. pas jadwalnya. Jadi udah tahu jadwalnya, kita nggak kirim lagi, jadi dia agak bakal berubah kalau Lama. Cuma minggu kedua gitu. ya, itu cuma minggu kelima. Iya, kelima biasanya emang. Kita nggak jadwalin kalau cuma minggu kelima itu kita kosong. Soalnya dia tiap tahun berubah. Iya. Iya kayak di sini kan nih ada nih Ustadz Ahmad Dahyat Maki Nah, di jadwal nih. cuma masuk Minggu kelima dia nih. Jumat kelima ya. Jumat kelima. Nah, itu kan lantaran Minggu waktu itu kelima. Ustaz Suyuti berhalangan. Kalau berhalangan Ustaz Dahya Maki yang maju. Menantu ya, menantunya ya, Mereka iparnya. iparnya. Ipar. Dari istrinya ya. Iya, iparnya anaknya. Pesantren dengan Maki ya yang ingat. Terus di sini ada juga nih anaknya ini nih almarhum Ustadz Takmir Syabana. Itu saya udah Eskom. konfirmasi, cuman kalau pernah ngomong Ya nggak usah dipaksa. ya akhirnya saya keputusan ya udah jangan. Nggak usah dipaksa. Oh Takmir, iya. Kalau benar memang Islam di sebenarnya jangan dulu. Karena kan ada kasus Iya. kasus pribadi dia yang perlu diperbaiki dulu. Ini pantaran saya itu dia. Masih pantaran sama saya. Ya gimana khotib udah selesai kali Ustadz ya untuk bahas khotib ya? Ya gimana? Jadi Masih ada kalau lagi sih mulai? gini ya, ini kan yang kosong tuh mulai tanggal berapa? Itu dia Arifin. Oh, iya. Rampung tadi Ini tadi. Gitu deh. Februari Februari gitu. Maksudnya secepatnya aja gitu, maksudnya kalau konfirmasi dari yang nyari. Ya ini lanjut lagi, berarti ini ada Bilal juga nih, karena Bilal memang kalau di jadwal agak banyak yang berhalangan juga nih, walaupun Bilal dikatakan bukan rendah ya, maksudnya kan penting juga di sini, perlu kita perhatiin juga nih Ustaz. Karena saya juga ada beberapa masukan juga dari jamaah sini, ya pasti paham jamaah yang paling ini vokal kan pasti kita tahu, terutama orang tua kita.
perlu kita evaluasi juga, walaupun kayaknya Ya. Bilal itu yang kayaknya nggak ini banget gitu, nggak berpengaruh ya. Kalau saya perhatikan sini kan ada beberapa orang tua juga ya yang sering juga berhalangan gitu untuk Bilal, jadi kita perlu ada evaluasi, termasuk kan abang saya juga nih. Kalau Salman nih jarang juga Pin ya Hadir. hadir dia ya. Kalau Om Ade itu sebenarnya begini, saya pernah bilang kok mana jadwalnya biar saya atur, biar nggak bentrok. Beliau kan 3 tempat, iya tapi ya namanya orang tua apa lupa, akhirnya kadang dia ngomong saya minggu ini dah, ya udah saya bilang itu Jumat kesekian, tapi malah ada. Ya udah itu mah. Iya memang saya pernah sedikit debat, bukan diskusi lagi sama beliau. Jadi beliau itu merasa di sini kan udah jadi 3 serangkai, dulunya ada Kong Bentong, Bang Sanwani sama si Badri, sehingga mereka udah terbiasa seperti itu, nggak mau dirubah-rubah. Jadi dia jadwalnya begini nggak mau berubah. Tapi kan saya berusaha biar teratur, terus juga orangnya nggak itu aja gitu, biar ada variasi. Karena kalau dari masukan beberapa jamaah ya khususnya orang tua kita yang vokal banget itu, kalau bisa bila Jumat itu yang iramanya ya lebih diterima lah oleh jamaah gitu loh. Ya kayaknya mohon maaf ini juga di sini kan ada Pak Nadori, termasuk mereka menyebutkan ini kalau beliau ini kalau bisa kalau untuk rawatib aja nggak apa-apa, tapi kalau Bilal Jumat jangan dulu dah Kur, kata dia. Ya saya bilang kalau memang alasannya apa jelasin, ya beliau menjelaskan dia kurang gimana akhirnya oke, karena yang menjadwalkan Pak Nadori kan saya waktu itu ya Pin, saya yang bikin waktu itu. Dia beberapa masukan, ya pasti tahu orang tuanya siapa di sini yang vokal, jadi nyampaikan seperti itu. Tapi saya tanya juga pendapat-pendapat yang lain, nggak dari mereka juga gitu, jadi nggak mau. Karena kan kita kan kalau menurut saya Bilal itu ya umum lah, biasa gitu namanya azan, tapi ternyata banyak beberapa masyarakat juga ya kurang menerima, sehingga mereka hanya bilang kalau untuk rawatib silakan, tapi kalau jadwal Bilal ini kan Bilal Jumatan ini kan kayaknya bahasanya apa ya? Iya, gitu momennya momen besar, hari raya besar kita juga. Iya, ini kan tadi Pak RT juga. Saya begini ya, maaf nih, saya kan pertama memang saya juga kayaknya suara saya udah nggak sampai nih. Saya udah ngomong sih Bang Ipin, Iya. ini cari gantinya aja gitu yang lain buat saya. sampai Berdiri udah jabatan udah ada. Udah punya jabatan. Iya, punya jabatan disebut di situ. Iya, kalau Tapi ditangkap. Cuman yang saya bingung Bang Jaya ada yang dulu saya tahu juga mau ya. Bang Jaya. ya mungkin dari Kalau itu saya usul sih, ya memang kalau suara azan itu kan masalah itu dakwah yang terbesar. Nah maka ya di samping dia apa tuh harusnya ibaratnya suaranya ya kalau bahasa kasarnya jangan yang kuning lah, jangan yang modal suara cuman gede gitu, tapi memang ada suara bagus juga. Jadi aneh pikir 4 orang yang layak ajan itu bergantian aja, kayak Sanwani, Salman, tukang jahit, siapa satu tuh? Lili. Nah, siapa lagi satu lagi nih cari yang bagus. Sama mungkin Ade Ahmad. iya. Nah, 4 orang itu aja bergantian. Ini temannya Ipin kan ya, Ustadz Yunus ya Pin. Itu juga Atau 5 gitu. yang udah terjadwal di sini. kalau Ya. itu yang ada jadwalnya berapa? Di sini ada Pak Lili, Pak RT, nanti Pak RT kan ya undur diri, Udah terus mundurin. Pak Nadori, Hanafi, Pak Ade Ahmad Kong Bentong, Pak ini Bang Sanwani Eskom, Pak Ustadz Muhammad Yunus SPDI. Berarti ada 5 di sini. Nah, nanti mungkin tadi tuh Pak RT kan ngajuinnya penggantiannya Pak Saidi. Gitu. Iya, Saidi itu. Saidi, Salman, Bang Bentong itu ada berapa tuh dah? 3. Berarti 4. Oh, 4 Sanwani, sama Hanafi. Hanafi kayaknya Kurang. Oh iya. kurang kalau itu. Itu udah 5 ya. Anaknya Bang Mitah kan itu? Iya. Kalau saya ini punya udah 5 dikurangin aja. Apa Iya, ini nggak apa-apa, ini kan masukan. Kalau memang karena ini kan perayaan hari besar Islam juga nih hari Jumat ini, kita kayaknya harus jamaah tuh pengennya tuh yang luar biasa gitu, yang wah gitu. Iya, mungkin ada usulan mau ditambah apa kayak tadi usulan Bang Nur, udah cukup 5 orang itu yang dirotasi gitu kan. Bisa juga. Kira-kira gimana Ustaz? Ya kalau yang 4 atau 5 itu siap tiap bulan berarti ini naik gitu ya Pak, azan yang apa-apa. Nggak salah. 5 ya berarti ya. Iya. Ya mungkin kita ada usulan, mungkin di sini kita bisa melihat potensi orang tua kita gitu kan.
yang kelihatannya dia waktu azan, oh boleh nih kita ini atau Nah, gimana? Haji Asrudin tuh bagus juga suara. Mau ditawarin? Iya, Kalau saya sih nanti saya makanya. coba tawarin kalau memang di sini ini. Kalau aneh paling ini apa namanya, kalau pas liburan tuh tanggal merah. Susah gitu. Iya seperti itu. Kalau tanggal merah kan nggak hari Jumat kadang-kadang susah. Iya. Banyak kan tanggal merah ada Sabtu. Kalau ponakan-ponakan nggak ada ya yang potensi saudara? Sebenarnya ada kan tadi jadwal. Iya, kok nggak ada. Karena beliau mungkin tadi masalah jadwal suka bentrok beliau sekarang. 3 jadwal 3 ya, apa 2 beliau tuh. Ini mohon maaf ya Bang Dori ya, kita mah apa masukan dari Jamaah aja. Saya juga mungkin kalau dikritik sama, kita juga harus terima kayak Ustaz tadi kan menurut kalau saya dievaluasi kritik silakan gitu kan. Karena memang ini masukan dari jamaah juga gitu. Nggak dicoba anak muda pun. Iya makanya sini tadi silakan kalau ada yang mau di Ini masih sekolah sih bentrok ya. iya kalau ada sekolah bentrok bingung juga ada sekolah bentrok ya. Aja yang pertama menyambut itu. Oh berarti 2 orang gitu. Ada aja. Aja yang kedua ada 2 nada. Lu mau? Sekarang ada kita dengar aja yang pertama yang kedua sama. Itu Berarti ini masukan ya. Berarti boleh dievaluasi itu berarti ya untuk nada azannya. Yang pertama dia memang awal, yang kedua rendah. Gimana kira-kira untuk Bilal dari sini ada yang mau cukup 5 kita tetapkan atau mungkin ada masukan bertambah? Tadi kayak Ustaz Somad tuh Pak Jahirudin mungkin. Enggak, dia kayak ngomong. Oh ya. 5 ya. Ya evaluasi dari Bilal yaitu pertama nada tinggi, kedua nada rendah untuk azan pertama. Anak kamu baru belum kelihatan yang suara yang bagus. Soal anak mau itu bagus tuh suaranya. Vicky ya. Iya, dia suaranya. Kalau Fauji, iya. Namanya Bang Tommy sebenarnya bagus tuh sih. Fauzan. Cuman jarang ini ke masjid ya. Yang mana? Si Fauzan baru sekarang lagi sih. Dia kerja atau dia jarang Oke ya, oke enggak ya? Kan Bilal tuh dia. Bilal itu. Udah cukup kan untuk khotib Bilal Ustaz? udah ya, itu ya. Nah, Terus apa lagi? Setelah itu. Tapi saya mau nambahin masalah khotib ya tadi ya. Memang kalau masalah yang tadi Hasanuddin sama ya, iya. itu di masyarakat memang dari dulu udah lama sekali memang menjadi perhatian khusus. Kalau dibilang rambutnya itu rambutnya merah gitu. Itu harus dipertimbangkan kalau kita mau meningkatkan kualitas orang-orang yang khotib di sini gitu. Iya. Ya ntar tinggal nikmatin aja. Musyawarah kita begitu hasilnya. Kalau misalnya gini, misalnya kalau dari tulisan itu kurang mengena, gini aja deh. Misalnya Arifin ngomong kagak enak gitu ya. Ntar saya pakai suara. Maksudnya Oh iya, bisa. jadi Rekaman. rekaman dari DKM gini gitu. Ya jadi Voice note. nanti bisa dikirim gitu Arifin. Jadi ini dari DKM arahnya begini Ustaz. Gitu ya. Biar kalau ngomong kan kayak lu ngajarin gua gitu. Iya, voice note boleh tuh Ustaz ya. Iya. Didengerin gitu. Kalau Anda berpikir gini, tak maksudnya sebenarnya siapapun yang khotib mau tekstual maupun tidak tekstual itu enggak masalah sih. Kan? Yang penting pertama dia suaranya agak jelas gitu. Kalau memang bawaan itu beda-beda bawaan gitu. Jadi bukan karena dia baca teks atau tidak baca teks. Ada yang baca teks bagus, ada yang nggak baca teks juga nggak bagus gitu. Jadi bukan karena baca teksnya, tapi memang dia penguasaan dia juga dalam kebiasaan mengisi khotib. Di samping itu juga amalan-amalan ruhani dia, amalan-amalan ruhani dia yang menyebabkan omongan dia itu bisa menyentuh hati.
Sebab ini masalah agama, bukan hanya sekadar dia pinter bicara. Itu mempengaruhi. Adapun dia baca teks ataupun tidak baca teks, itu nggak berpengaruh daripada kualitas khotibnya. Ada yang baca teks bagus, ada juga yang nggak baca teks juga nggak bagus. Ya ada juga yang baca teks bagus, ada yang baca teks juga nggak bagus gitu. Iya. Jadi kan udah saya sampaikan ya. Nggak masalah baca teks, maksudnya tapi kita perlu melihat ya. Ada juga yang saya bilang ada yang keras suaranya tapi kagak jelas gitu ya. Itu kencang banget malah kagak jelas juga ya kan. Yang penting maksudnya khutbah itu tersampaikan gini loh, maksudnya tersampaikan itu ya bukan suara keras doang, bukan suaranya jelas dan orang yang dengar itu juga dia nggak ngantuk. Nah itu sebetulnya. Dan saya pikir ya siapapun yang kalau memang enggak srek gitu dengan siapapun ya, baik biar siapapun aja dah, kalau memang sudah enggak srek dan juga jamaah kurang itu ya diganti aja, enggak pakai ewuh maupun dia orang sini maupun dia tamu undangan. Kalau kira-kira memang jangan juga kita berpikir wah dia orang sini tapi kita paksakan, sementara juga jamaah kurang srek. Ya maupun dia orang sini maupun dia orang pendatang, kalau memang kira-kira kurang srek ya mau diganti atau mau dikurangi itu kan hak prerogatif pengurus. Jadi enggak harus dipaksa juga. Wah ini dia harus ini ya kan, ini karena teman saya gitu. Iya. Enggak juga kalau saya pribadi begitu. Ya, tadi udah dibahas dia. Iya. Nilai buat datang nggak tahu. Iya benar. Ya untuk khotib Bilal saya rasa seperti itu Ustaz yang kita bahas. Tadi lanjut apa yang kedua, imam ya, imam rawatib. Imam rawatib. Ya ada Pak Parto. Seharusnya kan kalau memang jauh udah ada ilmunya, ini kota-kota nih kita nunggu. Iya. Bisa itu tuh bicaranya rawatib itu yang saya sering mendekati gitu ya. Bang, kalau kayak gitu sih kita nggak bisa maksain, soalnya kan setiap orang Pak punya kepentingan masing-masing. Dengerin dulu Mas Bunda, kan kita kan punya alat maksudnya itu. Kalau misalnya memang nggak bisa ya sampaikanlah, pakai itu jadi yang terlalu sih begitu maksud kita mah. Selalu itu selalu. Kalau kayak itu yang bisa standby di sini. Gini, kan kita juga ada grup imam. Kasih aja masukan, ya, keluhan dan masukan. Keluhannya begini, masukannya gini, kasih. Nah di imam kita mau soal lagi. Jadi belum final di sini karena nanti ada grup imam. Nah, kalau misalnya ada keluhan, masukan, silakan sampaikan aja. Ya, kan musyawarah ya. Jadi nggak masalah, silakan. Ya itu Ustaz. Siang sering gak ada. Bukan sama asar. Jadi kalau berpuasa cari yang standby-nya bukan orang bekerja lah. Ya emang sih sebetulnya udah. Maksudnya kalau dari segi jadwal sih sebetulnya iya sih sebetulnya udah gitu ya, cuma kan kadang-kadang Iya halangannya sering izin ya. Maaf nih, memang kalau di Johor di Asar memang ada saya, ada Enur, ada Lukman tuh. Cuman memang di 2 bulan ini memang saya tuh kadang-kadang kosong memang saya tuh. Tapi kalau memang ada yang berpotensi untuk imam lagi ya saya juga silakan sih, nggak apa-apa gitu. Takutnya emang saya kadang-kadang ada hal itu Pak RT masing-masing punya kepentingan. Kalau di sini sih yang potensi bermukim yang usaha kerjanya di sini ya Kang Lili, karena kan dia konveksi jahit kan. Dia juga jarang ada. Jarang ya? Enggak, bukan jarang ada, itu bagus Pak. Kalau misalnya di sini dia tetap Mau di belakang. Jadi di belakang, karena ayah nggak mau gitu. gitu. Karena dia mau merasa bukan tanggung jawab dia. Ya kan internal imam. Mungkin ente bisa nyampaikan ke Pak yang bersangkutan atau ya kalau lihat jadwal tadi kayak PRT sebenarnya ada Lukman yang lebih potensi mukim di sini, yang usaha di sini juga. Kalau Lukman kayaknya nggak bisa diandelin karena dia kan tidurnya itu jauh. Iya memang itu. pola tidurnya.
Kalau jadi siang sendiri malam. Itu lagi kecelakaan ini. Jam 12 Itu jatuh di situ ke printer. Sabtu Minggu mungkin di malam. sama nih. Itu kalau untuk kerja. Iya memang itu kita semua. Ini biasanya ngisi itu kalau Sabtu Minggu pas libur. Iya. Pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat kan Itu yang susah Senin sampai Jumat. Jadi kalau saya lihat di sini kan Bang Ardiasa nih udah ada potensi banyak waktu untuk di Maghrib Isya ya di hari Jumat Sabtu tuh ya boleh tuh nanti kita tambahin di jadwal itu gitu kan. Sob. Tapi ini kita harus selesaikan dulu ini sementara ini dulu gimana Sat? Untuk zuhur nih dirasa Kalau misalnya kayak saya lihat ini ilham tuh boleh jadi Imam, badal. Ya. Sementara ini posisi dia badal dulu gitu ya. Badal. Ya maksudnya dia disuruh standby gitu. Terus si Kang Willy itu boleh juga. Kalau sama. Ustaz maaf, kalau Ilham juga disuruhnya dia malah ngumpet aja di belakang, nggak mau ada. Ya, karena belum ada mandat. Iya. Nah, terus kalau kayak Pak Haji Akhiruddin ini, kalau dari Al-Fatihahnya lumayan, tapi kalau surat-suratnya kadang-kadang ada yang pendeknya kurang. Jadi sebenarnya kalau dia imam sir mah nggak masalah, tapi kalau dia imam jahar, orang yang ngerti nanti agak nggak suka gitu dibaca dia panjang pendeknya salah di yang pendek. Dia nggak masalah sebenarnya panjang. Memang pada dasarnya saya pengen apa namanya upgrade gitu. Cuma waktunya ini saya masih bingung. Upgrade kemampuan itu kan udah pernah jalan sih. Iya. Pengen gitu. Cuma perlu kita obrolin lagi masalah waktu lagi. Masalahnya ada yang kerjanya malam, ada yang pagi, ada yang kan beda-beda itu. Cuma perlu diobrolin lagi. Gitu aja sih. Kayak si Ilham dan yang ada potensi yang bagus lah. Kalau Pak Katiman sih saya kurang menyarankan gitu ya. Cuman nggak usah disuruh kalau bisa. Kalau mudah-mudahan ngomong gitu ya, nah, orang tua nih anak muda kagak ngertiin orang tua gitu. Repot juga ya. Iya. Ya, sekarang sudah berubah sih. Dulu saya ingat banget anak muda jangan jadi imam gitu ya. Keras. Tapi setelah saya pulang pesantren kagak ada yang ngomong gitu. Jadi protes. Ya sebenarnya bukan menjelekkan orang tua. Saya udah coba. Kalau orang tua tuh agak susah di lidahnya itu dirubah agak susah. Mungkin udah agak keras gitu ya. Dan anak muda juga kalau nggak latihan juga susah. Cuma secara apa sih? Cara normalnya orang tua agak susah. Jadi kalau memang katakanlah dia nggak bisa nyebut huruf itu perjuangannya sangat-sangat ini susah gitu. Jadi sebenarnya bukan merendahin orang tua, bukan. Kadang-kadang ada ini pengurus ini kayaknya nggak butuh orang tua gitu kan, kayaknya perasaan begitu. Kita sebenarnya butuh gitu ya saran dan apa namanya masukan. Tadi Pak Haji Sartono kan pergi gitu. Ya mungkin kita yang kurang pendekatan orang tua kali ya, itu perlu juga gitu. Tapi kalau untuk masalah imam ya nggak bisa masalah sultan. Satu lagi sebetulnya saya kalau ada imam yang kecepatan itu saya juga nggak seret gitu ya. Yang maaf misal guru kita nih, kalau imam isya rakaat ketiga, keempat itu saya baru separuh udah ruku jadi. Iya. Saya malah jadi lari bacanya gitu. Nah, itu gimana nyampeinnya? Jadi kita sholat gitu kayak gimana gitu? Kalau jadi sesek. Yang lain saya rasa gitu juga ya berasa ya. Iya doang. Iya benar. Jadi gimana cara ngomongnya gitu. Sebenarnya sih kalau dipaksain ngomong bisa aja, cuma memang perlu diatur bahasanya. Iya waktu itu Bang. Ini anda mau tambahin ini masalah pengajian masail, boleh nggak? Ya silakan. Nah itu kan kita ini juga perlu ini masukan dari masyarakat jemaah.
pengajian masail bisa nggak Tat? Maksudnya jadwalnya itu yang 2 guru tetap itu dikurangi, diganti NT. Pada dasarnya bisa aja, ya, bisa aja. Cuma kembali lagi sebetulnya dari penilaian masyarakat nih, dari yang lain. Yang hadir berapa sih sebetulnya Bapak pengajian? Ya, Minimal 5, 10 ya, sama kayak remaja. remaja 10. Saya juga kadang-kadang ini remaja apa sama kayak orang tua bagaimana gitu ya. Maksudnya gini, ya apakah ketidakhadiran mereka itu gara-gara gurunya begitu atau emang dasar malas dari dulu gitu. Dari masih asalnya. Jadi gini, masalah guru siapa yang ngajar nggak apa-apa, diusulin aja. Saya agak kurang serg, ini kan permintaan jamaah kita yang diajarin gitu ya. Maksudnya nanti kita kasih masukan, ya kita kasih masukan ke guru itu begini, Ustaz ini nggak apa-apa. Ya, yang lain bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih ya nggak masalah. Ya, kalau aneh pribadi itu Tat, kalau untuk masail kan memang seenggak-enggaknya itu dia pernah menempuh pendidikan ya ibaratnya pesantren yang memang belajar nahwu shorof, ilmu hadis, udah pokoknya ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu dia bisa menjelaskan secara hukum syar'i, bukan hanya dia bisa menjelaskan tapi ya seenggaknya tuh dia punya latar belakang ilmu pondok, pernah mondok dah belajar kitab begitu. Kalau Ustaz Sukri, Ustaz Yusri nggak masalah. Ya. Saya udah pernah ngobrol dulu Ustaz Sukri itu pernah saya datang ke musola menurut hikmah waktu mau ngomong guru atau Ustaz Sukri begini, kalau yang ganti ente saya ridho gitu, nah, nggak masalah gitu. Kalau Ustaz Yusri juga nggak masalah, orang saya yang manggil gitu ya. Ini sih nggak masalah, tergantung sekarang jamaahnya maunya gimana gitu ya. Apakah dengan kehadiran saya akan lebih ramai apa yang memang enggak gitu, maksudnya ya dasar malas-malas juga gitu. Nah, ini ya, itu dibahas aja deh itu, silakan. Terus juga pengajian remaja, saya juga sebetulnya pengennya jangan saya mulu gitu, mungkin cari yang lain. Kalau saya nggak bisa nyari yang lain nih, saya usul nih selang-seling nih, gurunya ini yang agak muda sedikit kan misalnya gitu, apa usulin aja. Karena saya sendiri udah agak bingung gitu ya, apakah karena gurunya atau karena emang males. cuma memang variasi harus ada gitu, jangan dia lagi gitu. Kayak minggu aja tiap Selasa beda semua. Enggak, semuanya dulu kan pernah kita ngambil observasi nyata. Terus kenapa dibagi ya ada sebab ya? Nah itu saya nggak tahu tuh, saya nggak pesantren gitu. Ini yang tahu nih orang sini nih. Pada Islam saya belum stop ke observasi nyata. Kesenangan dia jelas pembahasan jelas. Kayaknya udah ini ya kepatutannya. Kalau nggak salah jadwalnya bareng apa gimana gitu ya, walau alam. Jadwal konstitusinya tuh terakhir kalau salah 2016 17 ngomong sama saya terakhir. Saya kan udah nggak bisa ini. Ya di masjid At-Taqwa dia tiap minggu Rutin. Guru tetap ya. Iya ini kalau saya sih ya, mohon maaf ya, ini saya takutnya sudah. Jadi kalau masalah kebanyakan jadwal, kalau masalah kebanyakan jadwal itu mah kalau jadwal lama biasanya dipertahankan. Mungkin perlakuan dari kita, dari pengurus ya mohon maaf mungkin dari segi Transport atau kurang. jamaahnya kurang. Saya sih ngeliatnya gitu ya. Kalau kebanyakan jadwal, kalau dia betah mah ya dibela-belain gitu. Saya nilainya ya, takutnya saya suzon ya. Jadi mungkin ada di antara kita jamaahnya yang tidak mengenakan atau dari segi transportnya. Dulu emang dikasih berapa tuh transportnya? Memang kalau masalah itu ya saya sedikit dengar juga sih Ustaz. Jadi memang waktu itu yang megang transport siapa gitu ya. Ya, jadi memang nggak ada kesesuaian, ada yang dikurangin juga itu di zaman itu gitu ya. Kita nggak tahu ya. Mungkin itu baru dugaan aja. Ya. Jadi saya juga bingung, saya juga nggak percaya kok kenapa pas
Ustadz pesannya akan nggak bisa ngajar di sini, kenapa dia nggak dapat jadwal gitu. Kayak Ustadz yang bilang itu nggak mungkin karena dia udah lama di situ. Itu kesalahan dia mungkin kurang perhatian gitu aja. Kita kan dulu bukan pengurus, kita nggak tahu. Iya, sebelumnya sih bertahun ya. Ya boleh begitu emang kata gimana. Kita juga pernah sempat dulu waktu acara kes ya, waktu ketemu sama dia langsung waktu dia dari sini kita tanya kok pengajian yang Bapak bulan ini belum sekali dulu enggak ini lima tahun. Oh apa katanya nggak ada waktunya gitu. Bulan itu pasti Iya, waktu itu kita langsung ketemu sama dia. Saya sih dugaannya itu ya. Dia bilang begitu. Apakah itu cuma alasan awal? Mungkin kalau orang pertama ya dibilang-bilangin transportnya mungkin. yang mungkin salah satunya ya itu dugaan aja. Itu sih. Ya itu tinggal dibahas aja. Soal jamaah maunya gimana? Saya mau ikut aja. Nah dulu waktu aneh masih sekolah ya, dulu tuh ada talim bulanan tuh yang dulu almarhum siapa Munandar itu ya. Itu ya sapi Munandar, itu pada mingsi. Dulu kan setiap ahad tuh Banyak ya, banyak. jamanya banyak tuh. Iya, minggu pagi Iya, banyak sekali. Sapi Munandar. Senang apa itu nggak coba jadiin aja San. Ya boleh. Itu udah meninggal. Enggak maksudnya. Sekarang Bisa lagi gitu. Maksudnya manggil dulu lagi siapa Oh, nih, kan? bisa lagi. Boleh. Ya dulu saya pengen bikin Sebulan sekali gitu San. nah, Sebulan boleh sekali. itu Cuman mau diadain silakan dalam rangka membangun masjid itu bagus. Nah dulu tuh aneh hadir jamanya bapak banyak tuh jamaah tuh banyak. Ibu-ibu juga ada. Itu di atas tuh. Cakep itu bulan. talim bulanan. Kan bapak-bapaknya udah beda sekarang. Iya. Bapak-bapaknya sukanya di rumah YouTube. Ya, cuma nggak apa-apa mau dibuat. Oke, misalnya dari segi keuangan nih gimana? Oke, masalah udah. Dibantu juga tuh Gurunya untuk grup untuk bawa apa jadi ada Iya, misalnya kan agak terkenal gitu, jadi buat mengundang juga. kalau warga mah kalau ada apa-apa katanya jangan di masjid, di lingkungan baru mau datang gitu. Kalau yang saya sering dengar Berapa juga sama aja gitu BRT. Kemarin kita sama aja. Sama aja. ya ada kalanya kita di masjid, ada kalanya di luar, yang di luar mulu. Pas semuanya pelayannya di luar mulu. Itu ya. Mana yang dulu? Gimana itu? Apa nanti aja dibahas? Ya sementara ini sih Jalannya. yang berjalan tapi Lagi konsentrasi lagi. tapi tadi setuju juga kalau tadi masukan dari Bang Nur tuh untuk kan ini kan udah mau akhir tahun. Itu biasanya apa ya tahun kayak jadwalnya? Beliau apa Kita biasanya Sampai- sampai Puasa. lebaran? Oh, puasa. Berarti nanti bisa dia apa nih? Misalnya nanti mau dirubah begini, gampang, lama gampang. Kita ada perubahan jadwal Ustaz masak. Kayak Ustaz Yusri juga sebulan sekali doang. Di Permata Kolbu padahal dia juga pengurus gitu. Masalah. Ya Ustaz Supri juga kalau udah pernah ngomong sama saya gitu, nggak apa-apa. Saya ridho kalau yang saya ganti pernah ngomong gitu. Nggak masalah. kalau usul saya sih kalau jadwal beliau ini sampai puasa ya biar dihabiskan nanti setelah ya kan baru kita masukin. Tapi kalau usul saya juga biar nggak terjadi kekosongan di setiap minggunya karena kan banyak guru yang berhalangan nih. Ya kalau mereka mengabarkannya masih di 2-3 jam mungkin Ustadz bisa membadalkan gitu. Tapi ya mungkin pembahasan kitabnya aja mungkin yang beda. Kalau Ustadz Yusri memang kadang-kadang mepet waktu dia memang ngasih pemberitahuannya. Itu yang Ngajar siang. Iya beliau itu. Kalau beliau informasinya di jam 5 jam 4 mungkin Ustadz udah ada persiapan. Kalau Ustadz Sukri kan memang kalau alasan hujan pasti nggak datang beliau kan. Bukan alasan memang kalau kondisi hujan. Kalau kondisi hujan memang beliau sering gitu kan. Ustadz Sukri. ya, mungkin berarti kita ini aja ya untuk mengajar nanti kita musyawarahkan lagi setelah lebaran gitu. Nah, terus sama ini nih ada masukan juga. Ini masalah sound system mic ini ya. Ini kayaknya kok terlalu
aktif banget begitu. Kayaknya ada aja yang diperbaikin, udah begitu diperbaikin lagi, udah begitu. Iya. Iya. Mohon maaf gitu aneh kayaknya ngeliatnya. Ada lagi dari udah habis-habis gitu. Sebenarnya kan kalau masalah sound system, suara dalam, suara luar dibuat simpel, jangan dibuat rumit. Tapi kayaknya kok ada aja letak-letik, ada aja letak-letik apa itu masalahnya apa gitu. Pikiran baik aja setiap minggu, ya saya mah nggak saya tahan, ya udah saya kasih cuma ya itu Bang Nur. Iya, maksud saya sebagai seorang awam, Kagak bener-bener. kayaknya di masjid-masjid yang lain juga kayaknya nggak se apa? Iya, gitu. Terus yang jadi kambing hitam, mabok jadi kambing hitam. Apa gitu masalahnya di mana gitu sound system gitu. Tadi suaranya nggak keluar kayaknya tadi. Kagak, tadi nggak Jadi yang kayak saya pahami gini Ustaz, saya kan sering nih dampingin beliau nih Pak Winar ya, saya perhatiin, Pak ini permasalahan apa sih? Ternyata ini kan suara yang lama nih dalam, kata dia. Jadi ada yang nge-short sehingga ketika dibarengin suara itu bareng, suaranya kayak di luar kayak helikopter ya di atas ya. Makanya saya bilang, gimana kalau kita matiin Pak, tapi makin ngandelin suara ini kecil Pur, di luar orang nggak kedengeran. Solusinya apa? Solusi, Mohon maaf potong dikit. Kalau nggak salah untuk biaya sound system itu terakhir udah keluar di atas 20 juta. Di atas 20 juta. Nah, tapi saya bingung kok nggak kelar. Kalau emang ini kabel nggak kepake, harusnya kan udah kabel baru. Ya kalau kabel baru cuman ini doang Vin yang saya beli nih. Ini sama di atas 2 jadi ada 4 yang kita beli. Ini kan pakai ngandelin yang lama nih. Nah kalau saya tanya ini solusinya apa Pak? Ya kalau mau ditambah speaker yang seperti ini untuk di luar 2 sehingga kita nggak perlu lagi pakai speaker dalam. Jadi yang lama masih gabung ini. Jadi yang bermasalah yang lama kata dia sehingga terjadi nge-short terus. Jadi kabelnya pun harus kita ganti baru. Ya waktu kan saya pernah beli kabel 1 roll itu yang udah dihabis pakai buat ini seharga 700.000. Nah kata dia solusinya itu Pur, beli kabel terus tambah speaker ini 2 untuk di luar sehingga ini dimati total. Jadi nggak berbenturan. Permasalahan itu. Cuman harganya sekarang udah beda. Dulu saya beli ini masih 600, kemarin saya tanya untuk yang 4 tabung ini harga 1.500.000. Jadi dia harga bukan stabil tapi naik terus. Saya juga bingung. Emang itu benar adanya habis ngaku benar. Insya Allah benar Pin, karena waktu itu saya kan ada wacana begini, kalau memang itu boti turun, saya coba mau usulin itu dianggarkan gitu untuk ganti ini dimatiin aja speaker yang lama, karena kan dari tahun almarhum bapak saya masih hidup nih speaker ini nih, dan dia khawatir ada tikus gigit jadi nge-short suaranya. Ya, termasuk permasalahan tadi tuh yang suara luar nggak keluar, kabel yang di situ berdekatan dengan saklar sehingga orang kalau mencet saklar suka berbenturan sama kabel. Makanya saya bilang itu harus dirapihkan. Jadi orang kalau ngidupin sound system nggak terpengaruh sama kabelnya. Mungkin ada yang kesentuh jadi mati suara speaker luarnya. Jadi ampli itu ada ampli speaker atas, luar, speaker lantai 2 sama lantai 1. Saya udah pelajarin semua tuh. Dan saya tanya permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah kalau dianggarkan kabel itu 1 roll yang baru untuk instalasi, jadi ini dimatiin itu harga 700, mudah-mudahan sih nggak sampai situ, tapi yang saya tahu segitu. Terus untuk speaker ini ya kalau kita dapat harga yang lebih murah, seperti kayak dulu saya beli seharga 600.000 ya kita beli kalau memang ada Pin nanti anggarannya gitu. Jadi nanti beli speaker 2 di luar sehingga ini suara daun kita matiin semua. Insya Allah itu aman. Karena yang sering bunyi ning ya feedback ya bahasanya itu yang menyebabkan itu. Sama mic imam itu sensitif kita punya. Karena yang namanya mic kecil, mic wireless itu sensitif. Sehingga pengaturan suara itu tergantung orang yang menyampaikan. Kayak Ustadz nih, Ustadz kan kalau nyampein sebagai guru kadang nggak nyaman kalau suara gede gitu kan. Jadi kita coba rubah kecil. Dan giliran Ustadz Supri atau Ustadz Yusri yang bawa kita lupa ngerubah settingan ya. Akhirnya dia ngerasa nggak nyaman karena biasa dibawaan suara gede, kita kasih suara kecil. Makanya saya cari solusi. Setiap guru kita kasih mic yang berbeda-beda. Kalau Ustadz Somad lah selannya ini mic-nya. Kalau Ustadz Supri ini Ustadz Yusri ini mic-nya. Karena dia memang sudah pakai mic imam kalau Ustadz Yusri, Ustadz Supri. Sedangkan untuk khotib ini kita masih cari